Kalau gue ngerjain 2, bentar aja. 3. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang bab 5 yaitu jaringan komputer dan internet. Sebelumnya perkenalkan, saya Kanita Azhara absen 29. Saya Naya Nazila absen 25. Saya Nela Syafira absen 27. Saya Savita Zakia absen 37. Saya Zara Bayaki absen 38. Jaringan komputer adalah himpunan perangkat komputer yang terhubung satu sama lain. Jaringan komputer adalah jaringan yang terdapat pada suatu lokasi yang disusun dari beberapa komputer beserta alat elektronik lainnya yang saling terhubung untuk melakukan pengolahan data, penyebaran informasi, dan pertukaran data. Terhubungnya beberapa perangkat berarti perangkat-perangkat yang berada dalam jaringan itu dapat berbagi data dan informasi satu sama lain, baik berupa teks, gambar, dokumen, maupun interaksi langsung seperti chatting, hingga berbagi penggunaan aplikasi dan perangkat keras sebagai printer dan scanner. Lagi baik. Jaringan komputer seringnya berkembangnya teknologi, keterhubungan antara perangkat terus berkembang dari hanya koneksi antara dua perangkat menjadi banyak perangkat. Bahkan terdapat suatu komputer khusus yang memiliki kekuatan komputasi yang lebih baik dan berdedikasi untuk memastikan keterhubungan semua komputer berjalan dengan baik dan terorganisir yang disebut dengan komputer server. Jenis-jenis jaringan komputer yang pertama ada jaringan lokal atau local area network atau LAN. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel tanpa kabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor atau tim Kemdikbud 2021. Semua perangkat yang memiliki hubungan koneksi pada jaringan memakai tipe jaringan LAN untuk dapat dihubungkan ke pusat dalam sebuah jaringan yang bisanya berisi sebuah data dan informasi yang dipakai oleh jaringan tersebut dari Rahman 2018. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal yang akan memiliki identitas atau ID unik yang berbeda satu sama lainnya. Agar dapat terhubung, identitas komputer lain tidak boleh memiliki IP address yang sama seperti 192.162.1.2. Hal itu karena IP address berfungsi sebagai alamat pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain. Melalui IP address, seluruh komputer dapat mengenali alamat komputer lainnya sehingga mampu mengirim data pada komputer yang dituju. Yang kedua ada Metropolitan Area Network. Jaringan ini adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dalam perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kota metropolitan. Jaringan MAN merupakan gabungan dari beberapa jaringan lokal. Jaringan lokal kantor A dihubungkan dengan jaringan lokal kantor B yang bisa jadi jarak dekat atau cukup berjauhan satu sama lain. Jangkauan area yang dicakup pada jaringan ini berkisar antara 10 hingga 50 km. Penggunaan jaringan MAN meliputi berbagai lokasi yang jaraknya tidak terlalu jauh, misalnya pada jaringan kampus, area perkantoran, dan lokasi pemerintahan yang terintegrasi. Namun, terdapat pula kantor perusahaan yang dihubungkan pada pabrik atau instansi, serta bangunan lainnya yang jaraknya cukup berjauhan, namun masih berada pada jangkauannya. Selanjutnya, jaringan komputer wide area network adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. Jaringan tersebut memiliki kemampuan untuk mendukung terciptanya hubungan komunikasi antara beberapa perangkat yang memiliki jarak berjauhan. Ini juga menginterkoneksikan beberapa jaringan kecil yang digunakan sebagai penyedia akses untuk beberapa peralatan jaringan, baik komputer maupun alat lainnya pada tujuan yang diinginkan. Jadi jaringan komputer Wireless Local Area Network atau WLAN. Koneksi internet yang dihubungkan ke perangkat melalui kabel sudah kurang umum atau berkurang drastis dari kehidupan sehari-hari. Hal ini berkaitan dengan semakin maraknya penggunaan Wi-Fi yang menghubungkan perangkat kita menggunakan jaringan nirkabel atau wireless. Jaringan tersebut menggunakan teknologi tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi
untuk komputer agar saling terhubung yang disebut dengan WLAN. WLAN memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi untuk mengirim dan penyebaran datanya. Baik, Perangkat keras jaringan komputer itu ada Ethernet atau LAN card, terus ada router, terus ada kabel jaringan, ada HUD, dan komputer server. Perangkat lunak jaringan komputer ada shareware, ada malware, ada open source software. yang kedua ada internet. Internet merupakan kepanjangan dari interconnection networking, yakni jaringan komputer yang menghubungkan banyak perangkat di seluruh dunia. Jaringan internet memungkinkan adanya pertukaran data paket atau paket switching communication protocol untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Secara konsep, jaringan internet juga dapat masuk pada jaringan area luas atau wide area network. Internet dimulai dari proyek penelitian lembaga ARPA, Advanced Research Project Agency Network, yang didanai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 dari tim Kemdikbud 2021 halaman 94. Penelitian tersebut dinamai dengan ARPANET. Selanjutnya penelitian tersebut berkembang menjadi infrastruktur publik pada tahun 1980-an dengan dukungan dari banyak universitas negeri dan perusahaan swasta. Internet. Agar dapat mengakses jaringan internet, perangkat kita harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jaringan lokal LAN terhubung dengan ISP, baik secara berkabel maupun nirkabel. Perangkat dalam jaringan lokal bisa diberi hak untuk mengakses internet pula. Internet boleh dikatakan merupakan salah satu puncak dari perkembangan jaringan komputer. Namun jaringan komputer adalah skala lebih kecil masih banyak digunakan, terutama jika jaringan komputer tersebut berisi data sensitif yang tidak boleh diakses oleh publik seperti data dan informasi suatu perusahaan yang tidak boleh diketahui publik. Internet sendiri juga dapat dikatakan telah berubah menjadi entitas berbeda yang memiliki keunggulan dan perbedaan khusus dari jaringan komputer. Konektivitas internet. Koneksi dengan internet pada umumnya dilakukan menggunakan kabel internet yang bisa berupa kabel koaksial, kabel fiber optik, maupun kabel twisted pair. Namun, seperti yang telah banyak kita ketahui, kita juga dapat terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel, wireless connection. Baik menggunakan kabel maupun tanpa kabel, keduanya memiliki metode tersendiri cara terkoneksi ke jaringan internet. Konektivitas antara pada jaringan. Satu, berkabel. Ada dial-up PSTN atau Public Switch Telephone Network, terus ada ADSL, Asymmetric Digital Subscriber Line, ada LAN, terus ada konektivitas antara pada jaringan, dua nirkabel, ada GPRS, General Packet Radio Service, ada Wi-Fi, ada akses satelit. Terus ada komunikasi data dengan ponsel, ada GPRS, General Packet Radio Service, ada EDGE, Enchanted Data Rate for GSM Evolution, ada 3G, ada HSPA 3,5G, terus ada 4G, ada atau LTE, terus ada atau Long Term Evolution. Proteksi data saat berinternet. Cara paling mudah untuk mengatasi situs web yang aman dikunjungi adalah dengan melihat apakah alamat situs menggunakan HTTPS. Website yang HTTP atau Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang mengatur komunikasi antara klien atau komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Pada umumnya, cara komunikasi antara klien dan server ialah klien melakukan request ke server, kemudian server mengirimkan respon terhadap situs web. TPS memiliki icon seperti kunci di sebelah halaman situs webnya. HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Sementara itu, HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. HTTPS lebih aman karena menggunakan enkripsi atau penyandian data yang dinamakan dengan SSL,
yakni singkatan dari Secure Sockets Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi terenkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif. Misalnya, nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. SSL harus memiliki sertifikasi dari pihak yang memiliki otoritas untuk melakukan validasi terhadap standar keamanan enkripsi. Sertifikat SSL berfungsi untuk mengotentikasi identitas situs web untuk menjamin pengunjung bahwa situs web tersebut bukan merupakan situs web palsu sekaligus mengenkripsi data yang sedang dikirim. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.